Bagi ibu-ibu, sekarang kita akan melakukan permainan. Nah, dalam permainan ini ada 3 kelompok. Dan permainan ini mau dinamakan permainan kasus. Kelompok yang pertama nanti saya akan membagikan pertanyaan untuk 3 kelompok itu. Dan kemudian setiap kelompok yang ditunjuk berdiskusi, lalu nanti menerangkan jawabannya, kasih tahu jawabannya ke saya. Bisa dipahami ya ibu? Iya Pak. Nah, sekarang ini untuk kelompok 1 atas nama Bu Maratun. Pertanyaannya untuk kelompok 1 atas nama Maratun, termasuk lansia yang seperti apakah nenek tersebut? Apa cirinya? Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 saya tunjuk atas nama Markona. Ini ibu. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan seperti apa yang dilakukan? Nah, sekarang untuk kelompok 3 saya kasih saya tunjuk atas nama Mufarroha. Nah, untuk pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga jika lansia yang demikian? Nah, sekarang untuk kelompok 1, 2, dan 3 dipersilakan untuk diskusi. Nanti saya ingin tahu jawabannya. Baik. Untuk kelompok 1 sudah selesai ya ibu? Iya Pak. Nah, pertanyaannya, termasuk lansia yang seperti apakah nenek tersebut? Apa cirinya? Monggo dijawab. Bahwasanya nenek atau lansia tersebut termasuk dalam tipe dipensif Pak. Dan bahwasanya lansia yang selalu ingin bekerja meskipun anaknya mampu memenuhi kebutuhannya, tetapi kadang memalukan Pak, karena sering tidak mandi dan selalu memakai baju yang kotor karena sering tidak ganti baju Pak. Oh ya, bagus ibu-ibu, tepuk tangan untuk Ibu Maratun. Selanjutnya untuk kelompok 2. Pertanyaannya, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan seperti apa yang dilakukan? Monggo dijawab. Untuk kelompok 2. Ya, jawaban kelompok 2 yaitu nenek tersebut memang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya Pak. Yaitu yang pertama, tidak memberi makan, yang kedua, tidak diurusi, dan yang ketiga, sering membentak nenek tersebut. Bagus. Sekarang kita lanjut untuk kelompok yang 3. Tolong jelaskan hasil diskusinya. Apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga jika lansia yang demikian? Monggo untuk kelompok 3. Ya, hasil diskusi kelompok 3 memberi pemahaman pada lansia agar menjaga kebersihan karena sering malas mandi Pak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya baik ibu-ibu, karena yang terkait tersebut adalah gambaran lansia ibu yang disampaikan ibu barusan. Gambaran lansia yang sudah mengalami, gambaran kita nanti yang sudah mengalami keterbatasan yang kadang-kadang berada di dalam situasi yang kurang nyaman karena hanya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan lansia. Tolong perhatikan ini Bu, di depan Ibu, penelantaran lansia. Apa yang dimaksud penelantaran lansia? Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan, artinya lansia itu tidak diberi makan. 2, lansia kalau sakit tidak diperiksa ke dokter.
Yang ketiga, membiarkan lansia kesepian. Artinya si lansia itu tidak ditemani oleh keluarganya atau oleh cucunya, oleh anaknya, tidak ditemani. Yang keempat, membiarkan lansia sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Itu yang dimaksud contoh-contoh penelantaran lansia. Terus mengusir lansia dari rumah. Amin-amin ibu-ibu. Semoga kita itu tidak termasuk dalam penelantaran lansia atau penelantaran ibu kita atau nenek kita. Amin-amin ibu-ibu. Yang seterusnya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Artinya si lansia itu tidak diberikan beribadah, tidak disuruh sholat, tidak diberi kesempatan untuk beribadah, untuk sholat, dan ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Artinya si lansia itu ditinggalkan sendiri dalam kurun waktu tertentu, dalam waktu lama, 2 jam kayak 3 jam kayak. Karena kalau lansia itu sudah karena kalau lansia ditinggalkan itu kan sudah pikun ibu kalau lansia. Jadi kadang-kadang kan ngomongannya ngedantur, marah-marah kadang kan, iya kan? Iya Pak. Iya, kalau ditinggal. Nah, kemudian tidak mempedulikan lansia. Si lansia pengen ini, seperti kata contoh yang baru yang pertama, membiarkan lansia tidak makan, itu juga termasuk tidak mempedulikan lansia. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Iya Pak.